Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan hati yang lapang sehingga kita bisa bertemu di kesempatan kita pada hari ini di ruangan ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia yang mengajarkan kita tentang cinta, kasih sayang, dan akhlak mulia. Teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin mengajak kita untuk membayangkan sebuah hal yang sederhana saja. Pernahkah kalian melihat seorang teman diejek di depan banyak orang, atau mungkin melihat seseorang yang dipermalukan karena penampilannya, gaya bicaranya, atau kekurangannya? Kita mungkin akan menganggap itu hal yang biasa saja, hanya candaan, hanya gurauan semata. Tapi bagi orang yang mengalaminya, itu bukan sekedar gurauan atau candaan saja. Itu luka bagi diri dia sendiri, itu luka baginya. Nah, untuk mengawali pembahasan ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun ringan, yaitu anak ayam turun berlima, satu hilang tinggal berempat. Kalau hidup saling menghina, kapan kita bisa bermanfaat? Oke, teman-teman, saya Junia Nawangsi, NPM 221063110133 dari kelas 7D Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu apa? Ya, bullying atau perundungan, dan bagaimana Islam memandang hal ini. Tujuan saya sederhana, saya ingin menyadarkan kita semua bahwa bullying bukan hanya masalah sosial saja, tapi juga masalah akhlak dan keimanan. Saya ingin kita memahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga perasaan, kemudian menjaga lisan, dan menghormati martabat manusia, menghargai sesama manusia. Dan yang terpenting, saya ingin kita pulang dari kesempatan ini, ruangan ini, dengan tekad bahwa kita akan menjadi bagian dari solusi, bukan dari masalah. Oke, teman-teman sekalian, mari saya ceritakan sebuah kisah di mana ada seorang siswa di sebuah sekolah, sebut saja namanya Fulan. Fulan adalah anak yang pendiam, sederhana, dan tidak terlalu banyak bicara. Hingga suatu hari, karena penampilannya dianggap berbeda, beberapa temannya mulai mengejeknya. Seperti, ih, rambut kamu aneh banget, kok kamu jalannya kayak gitu sih, dasar cupu. Awalnya Fulan ini hanya tersenyum saja. Dia berusaha untuk menahan diri. Tapi hari demi hari, ejekan itu semakin sering, semakin keras, dan semakin banyak orang yang ikut-ikutan membuli si Fulan. Fulan yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi murung. Ia takut datang ke sekolah, ia tidak percaya diri, bahkan ia mulai membenci diri dia sendiri. Bayangkan, hanya karena sebuah candaan yang dianggap sepele di kehidupan seseorang itu bisa berubah sedrastis itu, teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, sekarang ini bullying atau perundungan sering banget terjadi, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan sekitar, atau bahkan di sosial media, dunia maya. Ada yang mengejek karena penampilannya, dihina karena nilai pelajarannya, atau dijauhi cuma karena beda sedikit saja, teman-teman. Padahal tanpa kita sadari, hal-hal seperti ini bisa sangat menyakiti hati orang lain. Nah, dalam Islam sendiri, hal seperti ini tidak boleh, teman-teman, karena Allah sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok. Dan janganlah kalian saling mencela atau memanggil dengan gelar yang buruk. Teman-teman, ayat ini sangat jelas banget ya, kalau Allah melarang kita untuk mengejek, menghina, ataupun mempermalukan orang lain. Karena siapa tahu orang yang kita rendahkan itu justru lebih mulia di sisi Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita muslim,
kita seharusnya saling melindungi, bukan saling menjatuhkan. Bullying itu termasuk bentuk kezoliman, dan Allah tidak suka dengan orang yang berbuat zalim. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, coba deh bayangkan kalau kita yang dibully, pasti rasanya sakit, malu, bahkan bisa bikin trauma, iya gak? Nah, karena itu jangan pernah lakukan ke orang lain apa yang kita sendiri tuh gak mau kita rasakan. Rasulullah juga pernah bilang, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kalau kita sayang sama diri sendiri, kemudian ingin dihormati dan diperlakukan baik, ya kita juga harus begitu ke orang lain. Sekarang waktunya kita ubah cara pandang kita. Kalau lihat teman yang berbeda, jangan dijauhi teman-teman, akan tetapi rangkul dia, temani dia. Kalau ada teman yang kesulitan, bantulah dia. Kalau lihat ada teman yang dibully, jangan diam saja, justru kita harus bela dia dengan cara yang baik. Karena itulah ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu menebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum saya menutup penyampaian ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pesan penting. Kemuliaan seseorang bukan diukur dari siapa yang ia rendahkan, tetapi dari siapa yang ia muliakan. Mulai hari ini teman-teman, jadilah cahaya bagi orang lain. Jadilah alasan seseorang untuk tersenyum, dan jadilah alasan seseorang merasa aman berada di samping kita. Karena bisa jadi kebaikan kecil dari kita adalah hal yang menyelamatkan hati seseorang. Teman-teman, yuk sama-sama kita jadikan diri kita sebagai generasi yang berakhlak mulia. Hentikan bullying mulai dari diri sendiri, dan jadilah orang yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Semoga Allah membimbing kita menjadi pribadi yang lemah lembut, menghargai sesama, dan selalu menjaga lisan serta perbuatan kita. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak mengenakan hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman.